Oke, kita akan masuk mengenai sertifikasi untuk para dai harus atau tidak, perlu atau tidak. Karena memang 2019 lalu ini sudah sempat dilakukan oleh MUI ya, Pak Gus Said ya, kalau tidak salah. Sebelumnya saya juga ingin menampilkan terlebih dahulu informasi terkait adanya wacana untuk sertifikasi. Ini dari Menak, Pak Nazarudin akan mengkaji usulan sertifikasi pendakwah yang sudah mulai muncul ya belakangan hari ini. Gus Miftah telah minta maaf, anggota DPR tetap minta Kemenak lakukan sertifikasi dakwah. Perlu kontrol di sini. Imbas ulah Miftah, Prabowo bakal minta masukan ulama terkait sertifikasi pendakwah. Jadi sudah mulai banyak juga nih narasi untuk sertifikasi. Tapi saya mau tanya ke Gus Said. Kita ingat 2019 juga sempat ramai nih. Bahkan mungkin bisa dijelaskan MUI masih melakukan nggak ini sertifikasi yang dilakukan? Entah itu sertifikasi atau standarisasi, apapun istilahnya itu. Masih berlangsung nggak sampai saat ini? Baik, saya ingin menjelaskan alur kenapa ada standarisasi. Jadi dulu perdebatannya sertifikasi atau standarisasi. Oke. Akhirnya setelah para pimpinan, pengurus harian, diskusi matang, tidak sertifikasi. Karena khawatir sertifikasi rawan untuk dimanfaatkan kepentingan kelompok tertentu untuk memukul kelompok lain. Nah itu perdebatan di MUI. Kalau Nah saya tadi sudah kontak sama Kiai Khalil Nafis untuk isu terkait Gus Miftah hari ini dan turunannya, ini MUI, pengurus harian sedang mengkaji. Makanya saya tidak mengatasnamakan MUI, saya tidak mengatasnamakan representasi dari pengurus harian, saya ke sini diundang sebagai anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi sekaligus sebagai dai yang juga berceramah dan berdakwah baik di televisi maupun di masyarakat. Nah, kaitan dari kenapa adanya sertifikasi, kita flashback ya, kilas balik, karena dulu kan ada penceramah-penceramah yang mengajak untuk mengubah Pancasila menjadi khilafah. Ada ceramah-ceramah yang mengajak untuk bagaimana kita melawan pemerintah. Kan itu konteksnya dulu. Tetapi wacana ini kan tidak bergulir karena ditolak oleh MUI. Saat itu saya mengikuti ceritanya, Kiai Ma'ruf saat menjadi ketua Dewan Pembina MUI, itu menyampaikan kepada Menteri Agama saat itu Kiai Lukman Hakim, jangan sertifikasi, ini rawan nantinya. Jadi bahasanya standarisasi. Nah, akhirnya karena jangan disertifikasi, Pak Menteri Agama saat itu tidak melanjutkan. Apa yang terjadi? Hanya di list saja. Kalau ceramah, undanglah orang-orang yang punya wawasan wasatiyah, wawasan kebangsaan. Muncullah nama-nama itu di Kementerian Agama. Itu berlangsung sampai kapan, Gus Said? Berikutnya setelah itu akhirnya MUI sebagai Majelis Ulama Indonesia, dan saya kebetulan sejak itu di Komisi Dakwah, itu membuat program bagaimana kalau dai-dai ini kita kumpulkan, kita sosialisasikan bagaimana cara dakwah yang benar seperti yang diajarkan Rasulullah. Tetapi karena kita di Indonesia dan sudah berkomitmen dengan menjaga NKRI dan menjaga Pancasila sebagai dasar negara, juga kita kenalkan tentang wawasan kebangsaan. Islam Wasatiyah sebagai gerakannya Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaan saya, masih berlangsung nggak? Masih berlangsung sampai sekarang. Bahkan angkatannya sudah angkatan ke-35 atau lebih bahkan. Itu sudah berlangsung diikuti oleh berbagai kader dai seluruh ormas di Indonesia. Itu dilakukan oleh MUI. Nah, sekarang ini kan ada wacana untuk Kemenak juga mengeluarkan ini standarisasi sertifikasi. Nah, kalau Kemenak isunya sertifikasi. Nah, kalau sertifikasi, saya dari tadi sebelum datang, saya ngecek di kamus itu apa sertifikasi itu sih. Jadi sebelum kita berdebat, ayo kita cek. Sertifikasi adalah proses formal yang mengakui kompetensi dan keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Jadi ini adalah proses yang memang sudah diatur secara formal agar orang itu secara standar diakui. Nah, dalam konteks ini BNSP menjadi penting eksistensinya karena BNSP sebagai Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu selalu melakukan rekognisi, pengakuan terhadap keahlian seseorang sesuai standar. Nah, titik dulu sampai di sana nih. Saya ke Pak Hasbi nih, karena rekan-rekannya Pak Hasbi yang minta kan ini dari PKB juga meminta agar sertifikasi dilakukan untuk diberikan untuk semua pendakwah. Oh iya, begini Mbak. Kalau menurut saya itu harus, sudah keharusan ada sertifikasi karena ini kadang-kadang banyak di tengah masyarakat yang memang saya ini sering turun ke masyarakat pada waktu reses. Jadi terutama pada bulan-bulan tertentu syiar-syiar Islam, ini ceramah-ceramah ini yang kerjaannya hanya memaki-maki.
Tidak ada isu, tidak ada untuk misalnya masyarakat lebih Menyejukkan gitu ya. mencerdaskan, masyarakat lebih taat ibadahnya. Sekian persen terutama di wilayah di DKI Jakarta, di Jabodetabek lah. Apalagi kalau kita melihat ke belakang pada waktu pilkada sampai mengkafirkan satu sama lain, sampai ini. Bahkan ada salah satu, nggak perlu saya sebutkan, dari habaib, kalimat kata-kata binatang keluar. Ini yang dimaksud sertifikasi betul. Memang yang namanya ulama itu yang benar-benar mereka memahami ilmu agama dan lebih mengedepankan etika. Intinya terpenting, harus setuju ya, ada sertifikasi. Iya, bagaimana ini. sebagai contoh ulama nggak punya etika, kan seperti itu. Oke, baik. Bang Tova, sebelum saya ke Pak Kiai, saya ke Bang Tova dulu. Ini harus ada sertifikasi, menyeragamkan agar nggak lagi keluar kata-kata yang tidak pantas dari seorang pendakwah. Harus dilakukan untuk seluruh dai dan pendakwah. Sebenarnya ini kayak apa ya, maju kena mundur kena sebenarnya. Kenapa? Maju kena mundur Begini, kenanya. Saya tuh kaget ya, kalau misalkan sertifikasi ini diterapkan, ya, sejauh mana mau mengelola apa namanya, dai-dai, terutama yang mereka udah ikon dan punya pesantren. Saya contohkan, saya punya 2 teman yang itu contoh, namanya Sultan Amin. Sultan itu adalah raja, Amin itu amanah, jujur, bisa dipercaya. Dia bikin perusahaan sukses karena dia amanah. Namanya apa, Parahita atau apa gitu. Teman kedua saya, namanya Ari Triyono, orang Jawa ini. Ari namanya adalah singa di dalam Sanskerta. Lalu Triyono itu kayak semacam sapi jantan gitu. Ternyata dia gara-gara nama itu kemudian perusahaannya benar-benar sapi jantan, sapi betul. Konteksnya kalau ditarik ke dialog kita apa nih? Saya kaitkan dengan Miftah. Miftah bikin pesantren. Namanya apa coba? Ora Aji. Ora Aji itu apa artinya? Dalam bahasa Jawa. Ora itu enggak, Aji berharga. Jadi sama sekali enggak berharga. Coba, kalau kita mau menstandarkan perilaku Miftah misalkan, apakah sekalian pesantrennya atau dia pribadi? Ini kan parah nih. Nah, kalau hanya standar pribadi, bagaimana dengan nama yang dia ini apakah harus diubah? Sebentar, ini konteksnya kan jelas hanya untuk pendakwahnya, untuk para dai-nya, bukan untuk lembaga-lembaga. Oh betul, maka tadi saya bilang terutama yang punya pesantren, karena dia itu terikat ya, nggak bisa dipisah. Namanya dia mungkin bisa berubah. Kalau Miftah ini lama, saya kira, karena masa lalunya panjang, ya seperti itu pola dakwahnya. Sering menyebut jorok, porno, pokoknya begitu. Ya, karena itu harus dong artinya disertifikasi, distandarisasi. Mungkin habis ini kan sudah nggak lagi setelah ini. Ya kita doain lah Bang. Oke. Tapi gini masalahnya, kalau Miftah ini biar nyambung dengan tadi. Miftah ini kan bermasalah ketika dia menjabat sebagai utusan presiden bidang kerukunan keagamaan. Ini menjadi masalah. Kalau dia tidak menjabat itu, saya kira nggak ada masalah. Artinya, sebentar, nggak ada masalah, artinya nggak perlu deh sampai sertifikasi dai, nggak perlu. Bahkan gini, saya ngikutin soal proses ini. Tahun 2019 itu sampai ada bukan salah satu, Sekjen MUI itu pengen mengundurkan diri. Karena saking kerasnya perdebatan tentang perlu tidaknya sertifikasi. Namanya Profesor Dr. Anwar Abbas. Dia adalah salah satu ketua PP Muhammadiyah. Saat itu saya masih anggota MPI, Majelis Pustaka Informasi. Saya ngikutin proses ini. Sampai kerasnya, sampai beliau itu pengen mundur. Kalau sampai MUI menerima ide ini. Keberatannya di mana, Bang Tova? Saya jelaskan. Karena ya. kalau kita lihat kan bagus nih agar semuanya punya standar etika yang baik, standar cara dakwah yang benar, dan wawasan kebangsaan yang bagus. Tadi Gus Hayat sudah menjelaskan. Itu banyak dikhawatirkan, banyak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Kalau bahasa Pak Anwar Abbas. Dimanfaatinnya gimana? Dulu sebenarnya motif dari pembentukan ini karena seluruh isu-isu negatif ya, misalkan terorisme, radikalisme, selalu disematkan kepada orang Islam. Kalau sampai dai ini mau dibuat standarisasi, sertifikasi atau apa, nanti akan merembet. Menteri-menteri yang korupsi itu juga harus standarisasi, harus disertifikasi. Mereka korupsi, mereka menghamili siapa gitu, mereka melarikan uang, mereka berbuat jahat juga. Jadi semuanya akan merembet. Oleh karena itu ini sebenarnya saling pengertian. Meskipun ada contoh misalnya nih, di Malaysia itu ada kok sertifikasi dai, tapi mereka digaji para dai ini. Emang Indonesia mau gaji jumlah ribuan dai di Indonesia? Enggak mungkin terjadi. Jadi saling mengikat memang. Saya minta pendapatnya Kiai Haji Zaitun Rasmin. Enggak setuju atau setuju? Saya kalau dari sisi substansi, saya udah ngobrol dengan Kiai Maman ya, yang punya ide sertifikasi itu. Dari sisi niatnya baik ya, tetapi penggunaan kata sertifikasi ini kita udah bahas ya di Ormas. Saya ketua Ormas, lalu kemudian di MUI. Karena MUI ini kumpulan
semua ormas-ormas yang dikenal di Indonesia, ada 70 ormas. Bahwa riskannya bukan saja yang sudah disampaikan, saya tidak mau ulang lagi yang sudah disampaikan dua pembicara kita. Saya tambah lagi, keperluan dai di negeri kita ini besar sekali. Sementara upaya sertifikasi itu adalah sesuatu yang tidak mudah ya. Untuk sertifikat halal saja yang ada kepentingan ekonominya besar, itu tidak mudah untuk dilakukan ya. Nah, karena itu sebetulnya kita harus melihat persoalan ini ya, persoalan problematika dakwah atau dai ini itu lebih luas ya, bukan sesimpel itu. Dan apa yang terjadi yang diributkan di medsos sekarang berkaitan dengan Gus Miftah harusnya dijadikan sebagai entry point saja untuk perbaikan yang lebih menyeluruh ya, bukan sertifikasinya. Kalau perlu sertifikasi itu hanya sertifikasi ulama. Kalau ulama saya setuju nih sertifikasi ya. Ya, sehingga masyarakat kan tahu nih kalau dia ngomong sembarangan memang dia bukan ulama kan gitu. Ya. Ini dai pemula. Tapi kalau sertifikasi dai berbahaya sebab nanti salah satu implikasinya orang-orang ini dai kita di sini ada sertifikat nggak? Nggak ada. Tidak ada lagi khotib di situ. Gimana Jumat di situ? Itu tidak mudah. Ya makanya MUI melakukan standarisasi ini sebetulnya langkah MUI sangat baik dan MUI ini mencoba kalau bisa tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat daerah. Saya sedikit lagi, ya Mbak. Karena apa? Karena ini sangat sensitif dan kalau ada yang boleh melakukan standarisasi tadi untuk dai dan sertifikasi untuk ulama, itu MUI lah yang paling tepat. Bukan lembaga pemerintah. Iya, karena MUI ini. Kenapa bukan lembaga pemerintah? Ya? Kenapa bukan lembaga pemerintah? Karena kalau lembaga pemerintah itu bisa bias. Kita ini bersangka baik. Apalagi seorang Menteri Agama kita yang Masya Allah sangat lembut ya. Juga banyak. Tapi yang namanya pemerintah itu kan kaitan dengan politik. Apalagi politik terbuka. Setiap 5 tahun kita ada pemilu, nanti ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ini ada riskannya dalam. Boleh nggak Pak Kiai, kalau saya simpulkan begini, ini khawatir nanti dengan adanya sertifikasi atau standarisasi ini jadi instrumen. Bisa jadi instrumen. Kita ini begini, sadar dari A. Sekali lagi kita tidak bersangka buruk pada pemerintah kita. Kita bersangka baik, tapi para ulama itu sudah membuat namanya kaidah yang namanya sadar dari A. Kita harus menghindarkan hal-hal yang bisa membawa pada hal yang negatif. Baik, maka tahan dulu. Yang terbaik memang MUI ya untuk melakukan ini. Hanya memang persoalannya begini, ada ketidakadilan di negeri kita. Sebentar Pak Kiai, tahan dulu. Ketidakadilannya seperti apa ya? Nanti kita jeda dulu sejenak, dua sisi akan kita lanjutkan sesaat lagi.